Halo, selamat pagi ya semuanya teman-teman Trusty. Pada sesi ini saya akan menceritakan kenapa PCB 88 itu powerful banget ya. Oke, langsung aja saya kasih info PCB 88. Oke. Karakteristik dari PCB 88 adalah masa pembayaran boleh dipilih 5 tahun, 10 tahun atau 15 tahun. Saya kasih Anda pilihan yang 5 tahun. Kenapa? Karena PCB 88 ini cenderung orang-orang itu membutuhkan kepastian. Dan kepastian itu akan lebih bisa ditoleransi apabila jangka waktunya jangka pendek. Ya, kalau kita bicara 15 tahun, nah yang jadi keraguan adalah bisa nggak ya saya harus tetap bayar premi rutin selama 15 tahun, betul nggak? So kita kasih saran yang terbaik adalah ambil yang pendek, yaitu 5 tahun. Karena pasti dia mampu menyelesaikan 5 tahun itu. So pembayaran hanya 5 tahun saja. Yang kedua, PCP 88 akan dijamin uang itu akan break even point, artinya balik modal 100% pada tahun ke-20. Jadi total premi yang dia setor selama 5 tahun itu, let's say misalkan 1 tahun 100 juta, berarti 5 tahun setor 500 juta kan. Nah itu di tahun ke-20 sudah standby dananya 500 juta, kalau seandainya dia tidak mau melanjutkan polis ini. Tetapi apabila ternyata nasabah tetap sehat di usia 88 tahun, maka uang pertanggungan PCB itu akan cair. Ya, uang pertanggungan PCB akan cair. Nah, ada ekstra untuk UP apabila nasabah meninggalnya karena accident atau karena kecelakaan. Ya, biasa kita tulis kalau secara rumus itu yang benar adalah 100% UP ditambah dengan 200%-nya UP. Atau orang biasa ngomong 300% ya Pak, sama enggak? Bisa dibilang sama, bisa dibilang tidak, tergantung. Tergantungnya tergantung apa? Nah, ternyata ada aturan di polis kita, 200 UP ini melebihi dari 6 miliar. Jadi contoh kalau dia beli UP-nya PCB 3 miliar, ya dia bisa dapat 9 miliar. Dari mana? 3 miliar ditambah 200%-nya 3M, berarti kan 6M. Ya, tetapi kalau dia pada dasarnya beli UP-nya 5 miliar, maka yang dia bisa dapat adalah 11 miliar, bukan 15 miliar. Kenapa? Karena rumusnya menjadi 5M ditambah 6M. Karena ada maksimalnya 6 miliar. Ini adalah karakteristik tentang PCB. Sekali lagi, PCB bicara tentang kepastian. Kepastian masa bayar hanya 5 tahun, pendek banget. Kepastian duit kembali di tahun ke-20 100% total premi, kepastian uang pertanggungan pasti cair ketika dia usia 88, dan kalau ada kecelakaan dia meninggal akan menerima 300% dengan rumus pasti 100% UP ditambah 200% UP. Teman-teman, PCB ini adalah produk tradisional, oleh sebab itu cenderung ke arah kepastian ya. Nah, teman-teman, saya kasih contoh 2 perbandingan yang cukup bagus sekali untuk buka pikiran calon nasabah. Saya pernah coba usia 60 tahun. Nah, ini usia terakhir untuk join PCB ya. 61 sudah nggak bisa join. Teman-teman, usia 60 ini preminya itu untuk UP 1 miliar itu 113 juta. Ya. Nah, dikatakan, wah ini pasti cuan, pasti untung. Kenapa? Teman-teman, sekali lagi ini contohnya umur 60 dan teman-teman harus ingat bahwa PCB itu definisinya ada 2, yaitu terdiagnosa seperti jantung, kanker, stroke, dan atau meninggal dunia. Jadi ini bukan bicara tentang meninggal saja, tapi terdiagnosa pun sudah cair. Nah, sekedar informasi aja, kita Trusty di 2 minggu yang lalu ya, kita berhasil membayarkan premi membayarkan klaim cancer itu terbesar selama saya buka kantor Trusty ya. Usia 36 tahun, cewek, belum married, klaim kanker payudara stadium 2 itu keluar 9,8 miliar. Yang perlu saya garis bawahi adalah usia 36 tahun, bukan usia 83, 36. Apa artinya?
Nah, kalau kita bicara balik lagi ke sini, 60 tahun itu tentu sudah semakin beresiko. Betul ya? Teman-teman coba bayangkan orang ini baru setor 1 tahun, 113. Kalau terdiagnosa dapatnya berapa? 1M. Untung nggak? Untung. Tahun kedua setor lagi 113. Berarti dia sudah setor 226. Untung nggak? Baru setor 226 keluar 1M. Untung. Setor lagi tahun ketiga. Total sudah sekitar 330-an. Kemudian ada terdiagnosa atau meninggal. Untung nggak? Baru setor 300 dapat uang 1M. Untung. Tahun keempat setor lagi 113. Total bayar sekitar 440 juta. Tapi begitu kejadian, entah itu terdiagnosa aja ataupun meninggal, keluar lagi 1 miliar. Atau yang kelima, 113 juta. Dia setor sekitar 550 juta. Kemudian terdiagnosa atau meninggal, keluar 1M. Please, 5 tahun kemudian orang ini usianya sudah 65. Resiko untuk serangan jantung, katup lemah, mungkin bypass, itu sudah besar. Ya, terdiagnosa stroke itu juga sudah besar. Terdiagnosa cancer itu juga resiko sudah besar. So boleh dibilang ini sangat-sangat beresiko. Ya, boleh dibilang sampai dengan dia bayar 5 tahun pun, 5 tahun ya total bayar, itu boleh dibilang 1:2. Artinya duit disetor sekitar 500 juta, tapi resiko dapatnya adalah 1M. Nah, teman-teman, ini kalau secara kalkulasi matematika sudah untung. Tetapi yang perlu diingat teman-teman sekalian adalah produk asuransi itu sangat liquid, itu yang paling penting. Kita punya uang dimanapun itu tidak liquid. Kita punya uang di bank pun terjadi resiko meninggal misalkan, maka akan nge-freeze atau menjadi dormant. Benar nggak? Belum lagi resiko untuk rawan sengketa. Kalau penerima manfaatnya anak-anak lebih dari 1. Wah, pokoknya banyak masalah. Tetapi di dalam polis, sekali lagi ini likuiditasnya luar biasa tinggi karena begitu resiko, uang ditransfer ke nama yang disebut sebagai penerima manfaat saja. Tidak mungkin ada sengketa. Ya, dan yang paling penting, ada juga banyak orang beli polis itu untuk apa? Untuk membackup biaya pengalian aset yang terjadi di dunia konvensionalnya. Orang punya tanah, punya rumah, punya apartemen, hak milik atas nama saya. Kalau saya meninggal dunia, semua harta saya tidak sekonyong-konyong pindah ke istri atau anak saya. Ya, mereka perlu biaya pengalian aset kurang lebih 7-10%. Ya, terdiri dari balik nama, BPATB, biaya notaris dan lain-lain. Nah, itulah sekilas usia 60. Saya kasih contoh juga, kebetulan saya pernah bikin usia 45 tahun. Nah, jadi nanti Anda bisa kira-kira ya. Kalau 45 tahun ini teman-teman, perbandingannya adalah untuk UP1M ya, sama ya contohnya, adalah 1:3 untuk total premi bayar 5 tahun. Jadi contoh ya, kalau kita bayar 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5, dan di sini tertulis 1:3, berarti kan sekitar 350 juta. Berarti satu bulannya 350 dibagi 5 tahun, sekitar 70 juta. Coba teman-teman lihat, setor tahun pertama baru 70 juta, ada resiko dapatnya 1M. Untung enggak? Untung. Tahun kedua setor lagi 70 juta, total setor 140, kemudian terdiagnosa, dapat 1M. Untung enggak? Untung teman-teman. Tahun ketiga setor lagi 70 juta, total setor 210, kemudian ada resiko, keluarlah 1M. Untung enggak? Untung. Tahun keempat total setor 280 juta. Kalau ada resiko, 280 akan menjadi 1 miliar. Untung nggak? Untung. Demikian juga dengan tahun kelima. Total setor 350 juta, ada risiko keluarnya 1M. Dan kalau memang sehat-sehat saja, ya sudah, anggap titip duit saja. Ya, duit akan kembali di tahun ke-20 sebesar 100%. Bagaimana kalau tahun ke-20 dia nggak mau ambil? Nggak apa-apa, tahun ke-21 dan seterusnya duit ini akan bertumbuh dan dijamin, teman-teman. Ya, dan yang terakhir, kalau usia 88 tetap sehat, sekali lagi akan keluar sebesar uang pertahunan PJP itu. So teman-teman, keren sekali nggak sih PJP 88? Keren sekali. Buat Anda yang suka dengan kepastian, jangka pendek, setelah itu bebas, Anda harus beli PJP 88.